Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingan beliaulah sampai dengan hari ini kita dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya Mujayana SPD Kepala Sekolah SDN Karangsentul 1 dalam kegiatan tausiah SDN Karangsentul 1 kami berusaha memberikan yang terbaik terutama untuk anak-anak. Dalam hal ini kegiatan awal Ramadan, saya sebagai pembuka kegiatan tausiah guru dan tenaga pendidikan SDN Karangsentul 1. Perkenankanlah, hari ini kami akan mengambil tema Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang bersungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita wajib percaya rukun iman. Rukun iman ada 6. Saya ambil salah satu yang terakhir, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah ketika zaman azali atau sebelum lahir, dan qadar adalah takdir di mana hal itu sudah terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, takdir bisa dirubah dengan usaha, bisa dirubah juga dengan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya menyampaikan inspirasi sehubungan dengan Allah akan mengabulkan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di sebuah keluarga memiliki 10 orang putra, 6 putra dan 4 putri. Salah satu putranya meninggal ketika masih kecil, dan 1 putranya meninggal ketika sudah mempunyai anak 2, dan istrinya berasal dari kota Blitar. Dari pernikahan ini tinggal di suatu tempat. Karena suatu penyakit, si bapak ini meninggal. 6 bulan kemudian putra yang pertamanya meninggal juga. Akhirnya putra yang kedua pada waktu itu masih berusia 5 tahun bersama ibunya diajak ke kota asalnya di Blitar. Singkat cerita, setelah 25 tahun berikutnya tidak pernah bertemu dengan keluarga yang berjumlah 8 yang ditinggalkan tadi. Ibu dari keluarga itu berpesan kepada putra yang paling bungsu, "Nak, tolong cari keponakanmu yang sudah 25 tahun tidak bertemu. Dia di Blitar, tolong kamu cari." Akhirnya 8 orang putra ibu tadi berkumpul, dan yang ikut mencari ke Blitar 7 orang putranya. Singkat cerita, sampailah di kota Blitar. Bagaimanakah keadaan kota Blitar setelah ditinggal 25 tahun? Jelas tidak sama. Mencari sampai ke sudut mana, tidak akan ketemu seperti alamat semula ketika
dia ada di sana. Akhirnya dengan keadaan hampa, pulanglah rombongan itu yang terdiri dari 7 anak dari ibu tadi kembali ke Pasuruan. Di tengah jalan sampai bannya meletus tidak terasa karena saking semangat ingin mencari putra tersebut. Karena wasiat dari ibu, maka dengan segala usaha sekeluarga berusaha mencari saudara atau keponakan yang sudah 25 tahun tidak bertemu. Akhirnya salah satu dari anaknya memiliki akun Facebook, mencari nama di Facebook. Nama tersebut dicari satu persatu. Ada yang alamatnya di Blitar. Setelah banyak nama, kemudian salah satunya di-add supaya berteman. Nah, ketika sedang bekerja, anak yang di-add tadi tiba-tiba telepon. Nah, langsung tanya, "Ibu, apakah sampean kenal dengan saya?" Dia menjawab, ibu itu menjawab, "Saya tidak kenal, tetapi nama kamu seperti nama keponakan suami saya yang mau dicari. 25 tahun tidak ketemu." Ketika ditanya, "Nama ibunya siapa?" Ketika menyebutkan nama ibunya, dia langsung menangis. Akhirnya anak itu menceritakan bahwa nama yang dicari adalah dia sendiri. Akhirnya bertemulah 8 keluarga bersama dengan anak yang ditinggalkan selama 25 tahun. Dari mana? Dari sosial media atau sosmed Facebook. Dengan bantuan Facebook bisa menemukan anak yang sudah 25 tahun tidak bertemu. Berbahagialah keluarga dari ibu tadi setelah menemukan 25 tahun anak yang hilang. Dan sampai sekarang silaturahmi tetap terjalin. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah salah satu inspirasi bahwa Allah akan mengabulkan orang-orang yang bersungguh-sungguh, terutama untuk anak-anakku siswa-siswi SDN Karangsentul 1. Anak-anakku semua, capailah cita-citamu agar nanti orang tuamu akan berbangga, hidupmu akan bahagia. Janganlah putus asa. Allah akan mengabulkan apabila kamu akan bersungguh-sungguh memohon, berusaha dengan sekuat tenaga. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.